Tahun 1972, Roberto Canessa adalah seorang mahasiswa kedokteran berusia 19 tahun yang kala itu di tengah menemani tim rugby universitasnya dalam perjalanan dari Uruguay untuk menghadiri pertandingan di Chili. Untuk sampai ke sana, mereka harus naik pesawat kecil demi melewati pegunungan Andes yang begitu terjal. Sayangnya, tragedi mengerikan terjadi dalam perjalanan itu. Setelah mengalami turbulensi yang begitu parah, pilot melakukan kesalahan dan mulai kehilangan ketinggian saat mereka masih berada di atas pegunungan tersebut. Dalam beberapa detik, pesawat yang mereka tumpangi itu pun menabrak puncak pegunungan yang tertutup salju tebal. Pasca pesawat itu jatuh, beberapa orang diketahui selamat dalam kejadian tersebut, termasuk Roberto. Sisanya, puluhan penumpang dilaporkan meninggal atau dalam kondisi luka serius dengan patah tulang atau serpihan puing yang menempel di tubuh mereka. Mereka kemudian berusaha untuk bertahan di atas pegunungan Andes yang terjal tersebut, tanpa tahu apakah bantuan akan datang menyelamatkan mereka. Menunggu selama berhari-hari, beberapa penumpang yang selamat kemudian mulai meninggal satu persatu karena tidak bisa bertahan melawan radang dingin dan cuaca yang begitu ekstrim di sana. Bahkan kondisi mereka diperparah tak kalah suatu malam. Mereka tiba-tiba tersapu oleh longsoran salju yang menyeret 8 orang hingga tewas. Dalam upaya putus asa tersebut, Roberto dan survivor yang tersisa melakukan segala yang mereka bisa untuk memerangi alam. Mereka lalu membuat selimut dari kursi pesawat dan menggunakan aluminium dari pesawat untuk mencairkan salju sehingga mereka memiliki sesuatu untuk diminum. Sayangnya, ada satu hal yang tidak bisa mereka temukan. Itu adalah persediaan makanan. Tidak ada apapun yang bisa dimakan di dalam kondisi seperti itu. Itu sebelum salah satu survivor menyarankan bahwa secara teknis manusia terdiri dari darah dan juga daging. Kisah survival Roberto di pegunungan Andes. Dalam bukunya I Had to Survive, Roberto menceritakan kisahnya tentang apa yang dia harus lalui dalam bertahan hidup. Karena tidak ada yang dimakan selain jasad-jasad yang bergelimpangan, maka hanya itulah pilihan yang harus dipilih. Dia menulis, kau harus memakan jasad-jasad ini dan hanya itu pilihan yang tersisa. Keputusan untuk menerimanya secara intelektual hanyalah salah satu langkah. Langkah selanjutnya adalah benar-benar melakukannya. Seperti banyak orang yang selamat, Roberto harus berjuang dalam merasionalkan segala macam ide untuk mengkonsumsi daging manusia. Kata dia, itu sangat sulit. Mulutmu tidak mau terbuka karena kau merasa sangat sedih dan bersalah tentang apa yang harus kau lakukan. Namun para survivor lain nampaknya menyemangati Roberto kala itu, mengatakan bahwa jika salah satu dari mereka mati setelahnya, mereka tidak keberatan apabila daging mereka dimakan untuk menyambung hidup orang lain. Menurut Roberto, kami membuat perjanjian bahwa jika kami mati, kami akan dengan senang hati menyerahkan tubuh kami untuk menopang hidup anggota tim lainnya. Selama bertahan hidup di pegunungan itu, memakan orang mati menciptakan rasa ikatan spiritual yang mendalam di antara para survivor. Tidak hanya bagi mereka yang ditinggalkan, tetapi juga bagi orang mati yang pengorbanannya memungkinkan orang-orang yang selamat untuk menyambung nyawa. Bagi Roberto, keputusan untuk memakan tubuh mereka memberikan nutrisi spiritual dan juga nutrisi fisik. Dia berkata, aku merasakan bahwa kami saling berbagi kehidupan satu sama lain. Tidak hanya secara materi tetapi juga secara spiritual karena keinginan mereka untuk hidup ditransmisikan kepada kami melalui daging mereka. Pasca menemukan kedamaian dalam mengonsumsi daging manusia, para survivor itu pun langsung mendapat keinginan kuat untuk bertahan hidup. Berbekal bagian tubuh teman-temannya yang sudah gugur,
Roberto mempelopori sebuah perjalanan panjang melintasi pegunungan untuk mencari bantuan. Meninggalkan lokasi kecelakaan, rombongan itu mendaki selama 10 hari, melalui suhu di bawah titik beku sebelum akhirnya menemukan bantuan. Secara total, mereka sudah bertahan paling tidak selama 72 hari di pegunungan yang ekstrim tersebut. Dari 40 orang di dalam penerbangan tersebut, hanya 16 orang yang selamat dari cobaan berat selama 2 bulan di pegunungan Andes. Kelangsungan hidup mereka dikenal sebagai Miracle in the Andes, yang menginspirasi banyak buku dan juga film termasuk Alive. Dan itulah cerita singkat kisah survival di pegunungan Andes dari Roberto. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. One afternoon, little Tommy Tompkins was the dust and what a fool, didn't know which was the sun or moon. Teacher said to Tommy Tompkins, well, see if you can